Pasca lengsernya Teddy Minahasa lantaran terjerat kasus narkoba, kini nama Tony Harmanto duduk menggantikan kosongnya kursi Kapolda Jawa Timur. Ditunjuk langsung oleh Kapolri Listio Sigit, Irjen Tony jadi sorotan publik lantaran dirinya yang dinilai sangat berbanding jauh dengan Teddy Minahasa. Lantas, seperti apa kehidupan sosok Tony Harmanto dan seperti apa sepak terjangnya dalam dunia kepolisian? Mari kita kulik dalam video polemik kali ini. Irjen Pol Tony Harmanto merupakan pria kelahiran 5 Oktober 1965. Dirinya dilantik 14 Oktober 2022 lalu menjadi Kepala Kepolisian Polda Jawa Timur menggantikan Irjen Teddy Minahasa Putra yang baru saja ditahan lantaran terjerat kasus narkoba. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa diangkat sebagai Kapolda Jatim menggantikan Irjen Niko Afinta buntut tragedi Kanjuruhan. Namun Kapolri Listio Sigit membatalkannya lantaran Irjen Teddy diketahui terjerat kasus narkoba. Meski tidak sepopuler Irjen Teddy Minahasa, tapi kini kehidupan dan keluarga Irjen Tony banyak dicari oleh publik. Mereka juga penasaran dengan sosok sang istri. Istri Irjen Tony bisa dipanggil dengan sapaan Jessica Tony Harmanto. Jessica diketahui seorang yang aktif dalam setiap kegiatan Bayangkari. Dalam setiap kegiatan, wajah ayu dan jilbab Jessica sukses menarik perhatian publik. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan membuatnya lebih dekat dengan masyarakat. Bahkan saat dirinya mendampingi tugas sang suami, saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Irjen Tony dan istri diberikan gelar khusus dari Nini Mamak Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Tanah Datar. Irjen Tony mendapat gelar Tuanku Rajo Sinaro Basa, dan sang istri mendapat gelar Rangkayo Siti Aminah. Gelar yang disematkan untuk Irjen Tony berarti pemimpin yang selalu bersinar dan bercahaya, juga berjiwa besar. Sedangkan gelar untuk Jessica Siti Aminah bermakna memiliki sifat kemuliaan dan kesantunan layaknya ibunda dari Nabi Muhammad SAW, yang diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Penunjukannya sebagai Kapolda Jatim tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-24-10-Cap-2022 yang ditandatangani oleh AS SDM Polri, Irjen Pol Wahyu Widada, dan surat keputusan Polri nomor Cap-1386-10-2022. Dirinya dilantik bersama dengan 13 pati lainnya untuk menduduki posisi Kapolda di berbagai wilayah di Indonesia. Memulai karirnya setelah lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1988, Irjen Tony Harmanto yang dikenal berpengalaman di bidang reserse ini ternyata punya banyak jabatan mentereng sebelum akhirnya dimutasi menjadi Kapolda Jatim. Pengalaman reserse Irjen Tony bermula saat ia menduduki jabatan sebagai Kasat Serse Polres Serang, Polda Jawa Barat pada tahun 1992. Karirnya sebagai Kasat Serse pun terus berlanjut hingga tahun 2004. Gak hanya itu, menjabat selama 34 tahun, setidaknya ada 30 jabatan penting yang pernah diemban Jenderal Bintang 2 ini sebelum akhirnya menjabat sebagai Kapolda Jatim. Di tahun 2019, Irjen Tony Harmanto sempat menduduki jabatan sebagai Wakapolda Jatim, menggantikan Irjen Pol Muhammad Iqbal yang kini dimutasi menjadi Kapolda Riau. Irjen Tony kemudian dilantik menjadi Kapolda Sumatera Barat 2 tahun kemudian. Dirinya menggantikan Irjen Pol Purnawirawan Fahrizal. Setahun menjabat, Irjen Tony kembali dilantik sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Irjen Tony menggantikan Irjen Eko Indraheri yang kini menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri sejak 14 Oktober 2022. Punya pengalaman panjang di bidang reserse membuat Irjen Tony berhasil memecahkan kasus-kasus besar di Indonesia. Salah satunya saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tahun 2012. Salah satu kasus yang memantik perhatian publik saat itu adalah dirinya menangkap preman tersohor John K. dan Hercules. Irjen Tony menangkap John K. yang terlibat pembunuhan berencana terhadap bos Sanex Steel Indonesia. Nama John K. memang tidak asing dalam kasus kriminalitas Indonesia. Dirinya pernah terlibat dalam kasus pembunuhan dan terkenal sebagai mafia kelas kakap. Namanya juga sering disandingkan dengan mafia-mafia di Italia. Sampai-sampai dirinya mendapat gelar Godfather Jakarta karena kehebatannya berbisnis layaknya mafia tanpa diketahui kepolisian. Sementara Hercules ditangkap terkait kasus premanisme di Tanah Abang. Sepak terjangnya di dunia premanisme tidak bisa dianggap enteng. Pemilik nama asli Rosario Marshall ini kerap berurusan dengan polisi soal pemerasan dan penyerangan aparat. Sudah malang melintang sejak tahun 1980, Hercules seolah tak terkalahkan dan selalu berhasil lolos dari maut. Di tahun 2019 saat menjabat sebagai Wakapolda Jatim, Tony Harmanto pernah mencatatkan namanya dalam pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang sebanyak 12 kasus selama tahun 2019. Korban dalam kasus perdagangan ini kebanyakan perempuan dan anak-anak.
Tidak berhenti sampai di situ, saat menjabat sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Tony pernah memecat 23 orang polisi yang melanggar aturan sepanjang tahun 2020. Pemecatan tersebut dilakukan lantaran ada yang terjerat kasus narkoba, juga kasus lainnya. Punya karir dan prestasi cemerlang selama menjadi polisi, Irjen Tony tidak punya gaya hidup mentereng layaknya Teddy Minahasa yang disebut-sebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Berdasarkan data LHKPN-nya per 23 Februari 2022, kekayaan Teddy Minahasa mencapai 29 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan Irjen Tony, dirinya hanya memiliki harta kekayaan senilai 1,59 miliar rupiah. Perbandingan yang sangat jauh untuk karir dan prestasi yang sama cemerlangnya. Irjen Tony mencatat kekayaannya berupa 3 bidang tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Dan semuanya adalah harta warisan. Selain tanah dan bangunan, Irjen Tony juga tercatat memiliki 3 buah kendaraan bermotor senilai 428.500.000 rupiah. Kendaraan tersebut berupa mobil Toyota Corolla Altis atau sedan keluaran tahun 2004, mobil Nissan Elgrand keluaran tahun 2012, dan uniknya Irjen Teddy juga punya 1 unit sepeda motor Honda Supra yang harganya hanya 3,5 juta rupiah.